Informasi terbaru. Akhirnya, PT Pos Indonesia memberikan kabar atau informasi terkait mengenai penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan juga BPNT di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira info resmi dari PT Pos Indonesia ini seperti apa ya? Apakah jadi disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan kira-kira kapan ya jadwalnya? Nah, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan info terkini terkait mengenai kabar pencairan bantuan PKH tahap 1 dan juga bantuan pangan non tunai atau bantuan program kartu sembako di tahun 2023 ini. Nah, beberapa waktu yang lalu itu sudah banyak yang menonton, mendengar, melihat, menyaksikan bahwasanya dari Kementerian Sosial ini sudah melakukan rapat bersama Komisi 8 DPR RI. Nah, dalam rapat tersebut ada beberapa hal penting yang dibicarakan. Nah, di dalam rapat tersebut salah satunya itu membahas terkait mengenai penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial baik bantuan PKH maupun BPNT kira-kira di tahun ini masih lanjut lewat PT Pos Indonesia atau mungkin kembali lewat Bank Himbara, Bank Himpunan Negara. Nah, dari itu ini baru saja saya mencari-cari informasi resminya. Alhamdulillah dari PT Pos Indonesia ini secara resmi menjawab, memberikan informasi, memberikan jawaban terkait mengenai pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT di tahun 2023 ini. Kira-kira info resminya atau jawaban dari PT Pos Indonesia ini seperti apa ya? Nah, daripada penasaran, simak terus video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, ini pasti semuanya sudah mendengar, sudah menonton, menyaksikan, melihat, dan mungkin bahkan mungkin ada yang sudah memahami ya isi dari rapat dari Kementerian Sosial bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa hari yang lalu. Nah, ini mungkin sudah sering bolak-balik diputar, diinformasikan di YouTube mungkin, bahkan mungkin diinformasikan di Facebook, di medsos-medsos yang lain. Nah, di dalam rapat tersebut, ini memang pembahasannya itu sebenarnya fokusnya itu adalah laporan hasil realisasi pengawasan penyaluran bantuan PKH di tahun 2022. Nah, jadi yang dibahas di situ adalah ya laporan anggaran-anggaran dari Kementerian Sosial berapa yang sudah direalisasikan untuk PKH tahap 4 kemarin, kemudian BLT BBM, kemudian juga PKH dan BPNT juga. Nah, alhamdulillah dari Kementerian Sosial ini sudah memaparkan bahwasannya hasil realisasi penyaluran itu sudah sangat tinggi sekali. Hampir 100%. Tapi nggak sampai 100% ya, 99, sekian persen. Nah itu sudah sangat bagus sekali memang ya dalam pencapaian realisasi. Kenapa kok nggak 100%? Ya karena ya namanya penyaluran dari tahun dulu mulai bantuan itu disalurkan, itu pasti ada yang tidak tersalurkan. Ada yang sudah tersalurkan tapi tidak tertransaksikan. Nah, itu wajar saja ya. Karena ada beberapa faktor penyebabnya. Mungkin karena KPM tersebut sudah meninggal, tidak ada ahli waris, sehingga tidak bisa mengambil bantuannya. Mungkin KPM-nya tidak ada di tempat.
Nah, tidak punya keluarga pada waktu itu, mungkin keluarganya semuanya itu nggak ada di tempat tinggalnya. Nah, jadi banyak faktor-faktor penyebab KPM tidak bisa mentransaksikan bantuannya ya. Dan juga ada KPM juga yang tidak cair bantuannya, tidak ada di data bayar. Itu karena mungkin dalam hal terkait mengenai permasalahan administrasi kependudukannya, di mana mungkin datanya itu di Dukcapil itu tidak padan ya, atau belum padan. Nah, Sobat YouTube, selain memaparkan terkait realisasi anggaran di tahun 2022, termasuk tentang penyaluran bansos, nah Kementerian Sosial juga memaparkan anggaran di tahun 2023 ini ada sejumlah anggaran yang dimana anggarannya itu sekitar 400 miliar ya, ini sudah banyak yang tahu. Ini yang diblokir oleh Kementerian Keuangan, jadi masih diblokir. Tapi kalau menurut keterangan Bu Menteri sendiri, itu ada dana bansos. Tapi kemarin dari Kementerian Keuangan itu di beritanya, di searching ya, saya searching itu, katanya itu bukan termasuk bansos. Ya semoga saja memang betul tidak termasuk bansos, dan semoga saja bantuan sosial khususnya PKH tahap 1 dan BPNT tahun 2023 ini bisa segera tersalurkan, terjadwalkan penyalurannya. Amin ya. Oke, selain itu juga yang jadi hal menarik dalam pembahasan itu terkait mengenai penyalur. Nah, penyalurnya itu kemarin tahap terakhir tahun 2022 itu adalah PT Pos Indonesia. Dan sebelumnya, di tahap-tahap sebelumnya itu adalah Bank Himbara. Karena memang dulu waktu PKH itu ada sejak 2007 ya, sampai 2016 mungkin ya. Nah, itu memang penyalurannya lewat PT Pos Indonesia. Tapi teknis penyalurannya tidak seperti saat ini. Nah, dulu itu ya hanya membawa fotokopi KTP atau KTP, tanda tangan, cairlah si KPM tersebut. Kalau sekarang kan harus membawa surat undangan, KTP asli, harus difoto. Kalau tidak sesuai KTP asli, misal orangnya sakit, itu satu kakak yang harus mewakilinya. Nah, itu ya. Jadi perbedaan teknis saja. Kemudian 2017 hingga sampai 2022 kemarin di tahap 3, nah penyaluran PKH termasuk juga BPNT ya sebagian itu disalurkan melalui Bank Himbara melalui kartu KKS ya. Memang di dalam pembahasan tersebut, rapat tersebut, ini dalam penyaluran lewat Bank Himbara ini memang menemui beberapa kendala atau permasalahan sehingga menyebabkan Kemensos itu mengubah sistem salurnya melalui PT Pos Indonesia secara tunai. Kalau BPNT itu biasanya kan melalui kartu KKS digesek ke agen atau e-warung, baru dapat sembako. Tapi kalau lewat PT Pos itu langsung dikasih uang tunai. Nah, memang untuk lewat Bank Himbara, ini dalam penyalurannya, realisasinya itu kurang maksimal ya, tidak seperti di PT Pos Indonesia yang bisa mencapai 99, sekian persen. Nah, karena mungkin kalau lewat Bank Himbara itu kan duitnya itu nggak kelihatan ya. Jadi lewat kartu ya, lewat bank, lewat kartu, dan juga mungkin permasalahan KPM di lapangan itu banyak yang terkendala, mungkin kartunya hilang, kartunya rusak. Nah, itu juga yang ngurus itu harus pemilik yang sesuai dengan nama di kartunya. Nah, administrasinya harus lengkap di situ kalau berhadapan dengan bank. Nah, di situ ya mungkin kelemahan dan kelebihannya. Nah, di tahun ini dari Kementerian Sosial ini memang masih kesulitan mencari dana anggaran untuk disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Karena kalau lewat PT Pos penyalurannya itu butuh anggaran atau dana yang sangat besar, 1 triliun lebih ya, itu mungkin untuk 1 tahun. Tapi di tahap 1 ini kayaknya sih semoga itu ya benar-benar masih ada. Jadi kayaknya dari keterangannya itu, dari pembahasannya itu masih ada untuk di tahap 1 kalau disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Dan Komisi 8 DPR RI itu nanti akan memanggil Bank Himbara terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, silakan saja bagi yang lebih senang lewat Bank Himbara silakan komen, yang lebih senang lewat PT Pos Indonesia atau kantor pos silakan komentar ya. Nah, ini tadi saya baru
mencari-cari informasi terkait mengenai apakah jadi disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau tidak. Nah, jika kalau jadi, kira-kira kapan ya penyaluran PKH tahap 1 dan BPNT tahun 2023 ini. Nah, dari akun Instagram resmi PT Pos Indonesia, yakni posindonesia.id. Nah, ini ada yang komen di Instagramnya, yakni atas nama Mesa Aulia. Nah, ini dia komentar, apa benar bansos BPNT dan PKH dicairkan di kantor Posmin? Nah, posindonesia.id langsung membalas, halo sahabat, untuk pencairan BPNT dan PKH benar melalui PT Pos Indonesia. Tetapi untuk pencairannya sudah berakhir ya. Nah, berarti yang tahun 2022 kemarin, tahap 4-nya untuk PKH tahap 1 dan BPNT-nya. Jadi kalau sudah berakhir berarti ya memang benar penyaluran lewat pos, tapi yang kemarin tahun 2000 atau di akhir tahun 2022. Dan saat ini Mimin belum mendapat info terkait pencairan tahap selanjutnya. Makasih. Nah, ini artinya memang belum ada ya. Mungkin proses atau mungkin Miminnya ini kan ya bukan termasuk pimpinan di PT Pos ya. Jadi ini adminnya yang mengelola Instagram. Kita juga nggak tahu apakah pimpinan PT Pos Indonesia ini sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial terkait mengenai persiapan penyalurannya. Tapi secara resmi itu belum ada info ya di PT Pos Indonesia terkait mengenai penyaluran di tahap 1 ini untuk PKH maupun BPNT-nya. Jadi harap bersabar ya. Ini kita juga belum tahu info resminya apakah lewat Pos Indonesia atau mungkin kembali lagi ke Bank Himbara. Nah, mungkin selesai Komisi 8 memanggil Bank Himbara untuk mungkin menjelaskan terkait permasalahannya. Nah, itu kita tunggu saja info lebih lanjutnya. Nah, semoga jawaban ini bisa memuaskan Anda. Kalau nggak puas, ya silakan cari-cari informasi yang lain, tapi yang bukan hoax ya. Nah, itu ya, Sobat YouTube, informasi yang bisa sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.